Salam SN, ketemu lagi dengan saya Agus Harizal Alwi Hikmat, pemimpin redaksi Suara Nusantara dan koran sn.com. Hari ini edisi ke-205, Kamis 25 Juli 2024, dan edisinya podcast. Dan podcast hari ini kita kedatangan seorang anak muda, ganteng ya, dan penggemar powerlifting ya, kakak sebut ya. Dia adalah Michael Angel ya, atau yang disebut Michael. Malam Michael. Malam Kak Agus. Iya, makasih udah datang ya malam-malam. Iya, sama Kak. Ke studio Lensa SN ya. Dan kita langsung ngobrol aja deh ya. Iya. Karena Michael menekuni dunia powerlifting ya, dan setiap hari latihan di Okami Fitness ya. Sebenarnya apa yang membuat Michael tertarik ya dengan dunia powerlifting ini? Silakan Dik. Oke. Jadi awalnya itu saya tuh nge-gym udah 3 tahun ya, udah di fitness 3 tahun. Emang dari awal dari perjalanan fitness itu tertariknya tuh sama gerakan squat, bench sama deadlift. Jadi kan kalau di powerlifting gerakan yang di kompetisi itu ada squat, ada bench sama deadlift. Nah, dari awal fitness terjun ke dunia fitness, yang saya tertarik di antara gerakan-gerakan fitness yang banyak itu ya squat, bench, deadlift. Kenapa? Nah, dan dari awal emang tertariknya tuh ke kekuatan, bukan ke bentuk badan sebenarnya. Oh gitu, bukan ke bodybuildingnya ya. Jadi tertarik ke sana. Pertamanya ke bench press, squat atau? Pertamanya ke bench press. Bench press ya. Spesifik. Karena ya setelah kesini ternyata ya memang squat, bench sama deadlift itu memang buat strength gitu. Oh, membuat strength ya. Iya, karena kalau yang mengajari Michael pertama kali siapa? Yang pertama kali itu pas saya finish itu ada namanya Kak Robi. Sekarang satu komunitas juga sama saya. Satu komunitas. Iya, di Glorious. Glorious ya. Boleh disebut nih komunitasnya. Namanya apa nih, Dek? Glorious Strength. Glorious Strength ya. Ada berapa anggotanya? Anggotanya itu yang semua lah. Kalau semua mungkin 23 mungkin ada. Tapi kalau yang aktif mungkin 13 cuma. Ada 13 ya. Kemudian balik lagi ke dunia powerlifting ya. Tentu beda ya dunia fitness biasa dengan powerlifting deh ya. Karena kakak lihat itu kalau Michael latihan kan lumayan keras ya. Iya. Apa yang membedakannya? Silakan Michael. Jadi yang membedakan powerlifting sama biasanya kalau orang nge-gym sehat itu apa? Bodybuilding ya? Bodybuilding ya. Iya. Mungkin yang membentuk badan ya. Iya. Keindahan tubuh dan menuju body goals ya. Iya, benar. Oke, silakan. Mungkin bedanya yang pertama dari program latihan ya. Program latihan. Silakan. Kalau misalnya bodybuilding mungkin rata-rata mainnya tuh yang kayak hypertrophy, progressive overload gitu. Nah, sedangkan kalau powerlifting ini dia tuh lebih spesifik ke strength growth, jadi pertumbuhan strength-nya gitu kan. Cuma kita itu juga harus memperhatikan pondasi awalnya, yaitu muscle mass tadi. Jadi kalau orang mau ke powerlifting, bagusnya itu harus dari bodybuilding dulu. Ya, jadi dia tuh bertahap. Jadi misalnya all fitness mau sehat-sehat doang, terus misalnya nanti beralih ke bodybuilding. Nah, dari bodybuilding mungkin udah muscle mass-nya udah cukup, mungkin baru bisa kalau mau ke powerlifting. Itu yang ideal gitu. Yang ideal ya. Kalau si Michael sendiri sudah berapa lama menekuni dunia powerlifting? Kalau saya baru terjun. Baru terjun? Iya, nggak sampai setahun. Oh, sampai setahun ya. Dan sudah terjun ke beberapa pertandingan ya? Iya, benar. Boleh disebut diantaranya? Kemarin itu di Okami Squad Party, terus Okami Raw Classic, sama yang terakhir kemarin Okami Raw Classic 2. Nanti ada foto-fotonya Dek ya? Iya, ada. Nanti di slide ya, foto-foto kegiatan Michael selama latihan ya. Dan penonton SN selain menekuni dunia powerlifting, Michael juga adalah seorang coach ya di Okami Fitness. Tapi kalau orang mau coach sama minta ajarin sama si Michael, khusus powerlifting atau gimana Dek? Oh, bisa dong. Bisa Semuanya bisa. Fat loss bisa, muscle gain bisa, bodybuilding bisa semua. Bisa semua ya. Tapi kalau latihan setiap hari si Michael lebih ke powerlifting. Lebih ke powerlifting. Cuma seringkali di dunia fitness ini seringkali terjadi miskonsepsi gitu ya. Jadi kayak mungkin gara-gara mayoritas orang yang nge-gym itu kayak bodybuilding gitu, mau bentuk badan segala macem. Jadinya powerlifting ini kayak terkesan sok-sokan gitu. Oh gitu. Kayak angkat-angkat berat, tapi cuma satu kali, buat apa gitu kan, sering kali gitu yang sering beredar gitu. Padahal biasanya kalau misalnya orang-orang powerlifting atau kayak saya gitu, kami itu biasanya ada program yang spesifik. Jadi buat kami buat mencapai ngangkat satu
rep yang berat itu sudah melewati berbulan-bulan periodisasi. Jadi nggak tiba-tiba langsung angkat berat iya, ya. benar. Jadi nggak dengan beban yang misalnya 100 kilo iya, atau tanpa latihan, tanpa apa. Oh, aku mau nyoba nih ngangkat 200 kilo. Nggak bisa gitu. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Harus melewati proses tertentu. Iya, benar. Kalau saran dari Michael sendiri, yang terendah berapa? Yang terendah itu harus pertama harus menyesuaikan kemampuan diri sih. Oke. Itu kan bisa dilihat dari keseharian latihan kita. Kayak misalnya spesifik ke squat. Ya kalau misalnya baru mulai nggak mungkin dong langsung angkat berat 1 repetisi kan nggak Paling mungkin. tidak tekniknya dulu ya. Iya benar. Tekniknya dulu. Jadi tekniknya udah benar baru pakai beban iya, ya. benar. Nanti dari beban itu bisa diakumulasiin per minggu, dijadikan bulan, nanti lama-lama ya baru ngetes gitu. Periodiknya berapa lama? Misalnya dari teknik, kemudian dengan beban misalnya 10 kilo. Kalau mau tambah beban lagi, periodisasinya iya. berapa lama? Kalau buat pemula? Pemula. Kalau aku nyaranin sih mungkin di range 3-4 bulan. Jadi 4 bulan. Periodisasi itu kami biasanya nyebutnya blok. Jadi kalau buat pemula biasanya bagusnya ada 2 blok buat hypertrophy. Nanti di bulan ketiga baru bridging ke strength. Baru yang keempat nanti ada yang namanya picking. Oke. Kemudian latihannya seminggu berapa kali dianjurkan untuk powerlifting dari Michael sendiri? Kalau menurut saya, kalau misalnya dia tuh beda-beda. Per periodisasi tadi harus spesifik. Kalau misalnya hypertrophy, saya nyarinya maksimal 5 kali seminggu. 5 kali seminggu. Tapi kalau misalnya lagi di strength block, di fase strength atau picking, 4 udah cukup. Minat anak muda Kota Palembang sendiri ya. Ternyata sekarang setelah ada Raw Classic ya yang terakhir dari Raw Classic itu 2 ya. Pantauan kakak sebagai jurnalis ya lumayan banyak yang tertarik ya. Lumayan, iya. Kalau dari jumlah yang minat dari Michael sendiri lihat gimana? Wah, ini makin ini sih, powerlifting makin naik terus ini. Naik terus ya. Makin ramai aja. Itu kemarin ada yang event di Jakarta aja. Pertama kali eventnya powerlifting itu ngelewatin eventnya pemerintah. Oke. Pemerintah kan ada ngadain yang bodybuilding kan, yang nah itu jumlah pesertanya itu ngalahin yang itu. Oh gitu ya. Lomba powerlifting. Oke ya. Dan selama ini tidak seperti itu ya? Tidak seperti itu. Baru-baru ini. Kalau di Okami sendiri bagaimana minat dari member? Nah, kalau di Okami itu mungkin kalau yang kayak semi atlet kayak kita yang di Glorious kayak itu, yang latihan serius tuh dikit, sangat susah itu. Tapi kalau misalnya kayak member cuma tertarik kayak ke deadliftnya doang, kayak ke squat tuh banyak. Oh banyak ya. Ya kayak klien saya kayak ya cewek 2 atau 3 orang itu ya tertarik sama deadlift sama squat gitu, kayak fun gitu. Oh gitu ya. Kak Agus lah kemarin fun nggak? Oke, penonton SN dan saya sendiri sebagai host pernah mencoba powerlifting ya, dan memang fun ya. Dan Michael boleh menceritakan tentang funnya dunia powerlifting kepada penonton SN saat latihan tentunya ya. Silakan Michael. Ya, yang pastinya kalau komunitas ya, kita di situ bukan sharing tentang ngedalamin teknik, apalah program, gerakan, tapi ya banyak main-mainnya juga lah, kayak ya. banyak bercanda gitu. Jadi kayak yang lucu-lucu lah di situ. Jadi menambah itulah ya, menambah relasi ya. Menambah dunia powerlifting itu menjadi lebih fun ya. Iya, benar. Oke. Latihannya selain di Okami di mana, Dek? Di Okami, cuma di Okami doang. Di Okami doang ya. Karena yang support powerlifting di Palembang cuma Okami. Oke. Setiap hari apa latihannya? Kalau saya sih Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Kalau teman-temannya yang berapa belas tadi? Biasanya malam mereka. Oh malam bisa, ya? Iya. Menambah anggota baru nggak nih ngomong-ngomong? Kalau ada bisa. anak muda semuanya yang iya. Boleh ya? Iya, yang penting satu serius. Bukan ada antusias di dunia powerlifting, 2 attitude pastinya. Attitude ya. Oke, lanjut ngobrol sama Michael ya, seru ya. Kemudian Michael, kalau tiba-tiba lagi latihan, ada orang lagi nge-gym, pengen latihan powerlifting. Pemula gitu. Pemula ya. Iya. Baru pertama kali itu dia lihat Michael, oh ini enak kayaknya. Iya. Seru gitu. Tiba-tiba mau pengen latihan. Nah, gimana saran dari Michael? Kayaknya kalau saran dari saya, kalau dia memang benar-benar pemula, pasti saya arahinnya ke hypertrophy dulu. Oke. Tapi sambilan hypertrophy, sambilan dia juga mempelajari tekniknya perlahan gitu. Jadi nggak langsung main berat. Nggak boleh ya? Nggak boleh dong. Harus yang kayak saya bilang tadi, pokoknya harus ada pondasi, harus ada muscle mass-nya dulu di awal. Oke, basicnya sendiri apa itu ya? Harus nge-gym dulu atau gimana? Harus nge-gym dulu dong. Harus ada masa ototnya dulu. Baru nanti bisa dimasukin volume, baru nanti dalemin tekniknya. Di antara powerlifting tadi kan ada 3 ya. Kalau istilah kalian itu kan ada SBD ya. SBD ya. SBD. Boleh disebut apa SBD itu? SBD itu squat, bench sama deadlift. Yang mana yang harus didahulukan dulu menurut Michael? Yang kalau yang paling susah pastinya deadlift.
deadlift ya. Tapi yang harus paling dahuluan tuh squat, karena squat nih sering kali di skip sama orang, bener kan? Oke. Kalau deadlift ya itu kan ada penambahan beban terus-menerus ya. Iya, benar. Kontinuitas penambahan bebannya itu menurut Michael gimana? Bagusnya kalau buat newbie gitu, pemula. Ditambah 2,5 per minggu boleh. 2,5 per minggu ya, dengan pola latihan seminggu berapa kali? Dengan kalau deadlift nggak boleh terlalu sering. Nggak boleh terlalu sering ya? Iya, karena deadlift itu kan melibatkan 3 otot utama ya, kayak lower back, glute sama hamstring kan. Nah itu tuh bener-bener otot-otot yang sering kali kena meskipun kita nggak sadar. Contohnya kayak misalnya kita main back terlalu dilepas gitu, terlalu goncang gitu. Itu pasti bebannya ke lower back. Contoh misalnya kita squat, bebannya terlalu berat di pundak, itu kenanya ke lower back juga. Pokoknya semua beban yang terlalu berat di badan pasti numpunya tuh di lower back kita. Karena lower back ini kan salah satu bagian dari core. Kalau untuk deadlift saran dari Michael sendiri, untuk pemula berapa kali seminggu? 1 kali seminggu? Pro juga 1. Oh gitu ya. 1, iya. Kalau mereka pengen lebih misalnya? Nggak bisa. Nggak boleh ya? Boleh lebih tapi ada yang namanya aksesoris. Jadi gerakan yang serupa. Oh, gerakan serupa Iya, ya. contohnya kayak RDL, Romanian deadlift. Dia kayak deadlift tapi nggak ditaruh gitu. Oke. Kalau untuk tekniknya sendiri ya, Michael ya, sebelum ada beban yang ditambahkan, itu perlu nggak? Teknik sebelum beban yang ditambahkan. Iya, teknik tuh dari awal harus dilatih dari semasa hypertrophy karena teknik tuh memang susah dan tahunan itu. Oh gitu ya. Iya, benar. Buat bikin dia tuh jadi benar-benar perfect tuh tahunan itu benar-benar. Oke, tadi Michael menyebut bahwa squat sering di skip ya oleh pecinta powerlifting ya. Bukan pecinta powerlifting, semua orang. Semua orang. Kenapa itu ya? Boleh dijelaskan. Mungkin penonton LSN penasaran ini. Karena squat itu ya mungkin capek ya, kayak ya benar-benar nguras tenaga, nguras energi, nguras jiwa mungkin. Oke. Jadi ya banyak yang skip lah squat. Yang kan rata-rata orang kan pada suka kalau misalnya apalagi kalau baru gym. Kalau nggak bench main back pasti kan, bahu gitu-gitu pasti kan. Squat lupa pasti. Oke, dan tadi pagi penonton SN, saya sebagai host melihat Michael latihan squat ya? Ya, squat. Tadi bebannya berapa, Dek? Yang mana? Yang di head tadi. squat. Berapa itu? 180 kali. Dan itu lumayan berat ya? Iya. Lumayan berat. Ada fotonya nanti ya? Ada. Nanti kita liatin di YouTube Lensa SN. Oke, lanjut kita ngobrol dengan Michael ya, seru ya. Bagaimana support keluarga ya? Karena powerlifting kan dunia olahraga keras ya. Iya, bagaimana respon dari papa dan mamanya dengan olahraga yang ditekuni oleh Michael? Silakan Michael. Kalau papa sama mama itu ya mama sih sebenarnya. Kalau papa kan cowok kan pasti gitulah kan. Setuju ya? Pastilah, pasti support, semuanya support ya. Kalau mama kan ya awalnya kayak kan ada sosmed nih, mama kan main sosmed juga kayak ngelihat ya dia bilang kayak ngeri gitu, nggak usah angkat berat-berat nanti takut cedera. Iya. Tapi bagaimana memberikan kepercayaan kepada keluarga? Nah, itu akhirnya bagi Michael ya. Itu akhirnya setelah jalan selang waktu berapa lama gitu ada kompetisi kan. Nah kebetulan di kompetisi itu dikasih rezeki menang. Oh, ada Nah, respon positif lah ya dari keluarga ya. Iya, jadi gara-gara menang ya baru mama tuh ini baru dijelasin kalau ini tuh aman, ada yang jaga gitu-gitu. Oh gitu ya. Kalau kekasihnya bagaimana respon untuk olahraga Michael? Seneng ya. Seneng. Oh, support, sangat support ya. Cowok aku gagah ini ya. Bisa powerlifting ya. Iya. Dia akhirnya juga gara-gara aku powerlifting, suka squat segala macam gitu, dianya jadi ke influence juga. Jadi ikut nge-gym juga jadi. Orang-orang terdekat dari Michael dengan memberikan kepercayaan sekarang support ya. Iya. Dengan olahraga yang ditekuni Michael ya. Tentang tadi menyebut khawatir ada cedera ya. Iya. Pernah mengalami cedera Michael? Wah, kalau cedera udah pertama dulu pernah ini di wrist, FCC ini gara-gara bench. Oke. Terus di lower back juga ada di lumbar, di pinggang. Di pinggang. Terus di sini juga pernah ada di antara anterior sama medialisnya ada pernah. Robek di sini. Lumayan ya. Ya. Okay. Itu tapi gara-gara itu jadinya jadi lebih aware, jadi lebih takut cedera, makanya jadi lebih dalamin teknik. Oh gitu, lebih hati-hati dan lebih ada perencanaannya ya. Iya benar. Kemudian ini kan dengan pengalaman cedera ya, amit-amit jangan lagi ya. Amit. Bagaimana trik menghindari cedera bagi pemula? Terkhusus untuk pemula nih, tiba-tiba mungkin ada yang pengen mendalami dunia powerlifting. Oh ya. Kita kan memberikan pencerahan ya, jangan sampai mereka langsung cedera nanti kapok ya. Ada nggak? Saran dari Michael, silakan Michael. Sarannya kayak balik ke awal tadi, ya harus bangun pondasi ototnya dulu. Oh gitu. Dua harus dalemin tekniknya. Oke. Terus ketiga jangan nafsuan lah gitu, jangan nafsuan, ya baru bisa dikit langsung udah mau nyoba yang berat sekali gitu. Oke. Ini sabar lah.
pola latihannya ya. Iya, pola Kalau tadi latihan. kan Benar kayak deadlift seminggu sekali ya. Ya, nah tapi ini Kak, kadang-kadang kita ini masuk ke powerlifting lagi ya. Oke. Maksudnya di dunia powerlifting ini rata-rata apalagi kayak yang baru terjun suka miskonsepsi juga. Jadi Oke. kayak Apa memang itu? benar kalau powerlifting itu harus mendahulukan teknik gitu kan, biar nggak cedera atau apa gitu. Cuma mereka ini sering kali ngelupain pondasinya, muscle mass tadi. Jadi kayak nggak mikirin hypertrophy, nggak mikirin bangun massa otot, ngelatih otot-otot yang dibutuhkan buat SBD, langsung ke teknik. Oh, langsung ke teknik. Iya, itu berujung di antara mereka bisa stuck angkanya, lama-lama itu bisa cedera. Sangat gampang buat cedera karena ototnya belum siap. Oke. Dan rata-rata teman powerlifting tahu itu ya. Kayaknya enggak deh. Kayaknya tahu. Kayaknya enggak. Dapat Beberapa dong ya. Dapat pencerahan dari Michael ya. Tadi kita sudah ngobrol tentang deadlift ya, Iya. kemudian tentang squat, tentang bench press. Iya. Mungkin bisa memberikan edukasi sedikit versi Michael. Bench press. Buat maksudnya buat pemula. Bagi pemula ini ya, bagi orang yang pengen Michael, aku pengen ikut bench press, ikut powerlifting. Iya. Dan bench pressnya mereka masih katakanlah masih pemula sekali. Iya. Mungkin ada saran tertentu dari Michael? Bench press kalau dari awal ya balik lagi yang tadi harus hypertrophy dulu, harus bangun massa ototnya sama dulu. ya. Iya, tapi kalau bener-bener nggak bisa bench press, mungkin bisa mulai dari dumbbell. Ada yang namanya gerakan flat dumbbell press. Kak Agus pasti pernah. Benar. Yang tidur pakai dumbbell dorong gini. Mulai dari situ. Oke. Nanti bebannya diprogresifin, lama-lama kalau sudah nyampe ke beban tertentu, baru nanti coba yang pakai bar. Oke, seru ya ngobrol dengan Michael. Kita lanjut lagi ya. Tentu powerlifting olahraga yang keras ya. Bagi orang yang menekuni dunia powerlifting tentu butuh tubuh yang kuat, yang sehat, dan ini memerlukan nutrisi yang cukup tentunya ya. Saran dari Michael ya, nutrisi yang harus dijaga bagi seorang yang menekuni dunia powerlifting. Silakan. Ya, pertama ya protein itu pasti ya. Oke. Minimal ya 1,5 lah. Cuma kalau yang buat yang 1,5 beda apa nih? 1,5 berat badan. Oke, 1,5 berat badan. Oke, lanjut. Tapi buat yang pembeda dari yang bodybuilding biasanya gitu kan, karbonya juga diperluin kalau buat powerlifting, buat sumber tenaga gitu. Sumber tenaga Iya. ya. Jadi biasanya fun fact-nya gitu ya. Kadang-kadang kalau anak-anak powerlifting itu kalau lagi latihan suka bawa kayak instan karbo gitu. Untuk menambah apa itu? Minuman manis gitu. Menambah kayak energi hari. ya. Iya benar di sela Dan latihan. itu tidak dilarang ya kalau Enggak dunia lah. powerlifting ya. Iyalah kan Silakan ya. langsung memang perlu banyak energi gitu buat. Dan karbohidrat memang dianjurkan ya. Iya. Beda dengan yang ini ya. Ya cuma ya ada batasnya juga, nggak sampai yang berlebih-lebih gitu. Kalau yang dihindari apa? Yang dihindari kalau buat saya pribadi, sebenarnya nggak ada yang dihindari sih. Silakan aja makan yang proteinnya banyak ya. Iya, tapi kalau saya biasanya kalau makanan yang agak Yang manis-manis ya. bukan gorengan mungkin bisa dibilang. Gorengan, menghindari gorengan ya. Iya, karena sebenarnya bukan gara-gara gorengan itu tinggi kalori atau apa, sebenarnya ya tinggi kalori ya. Tapi gara-gara gorengan itu kalorinya tinggi, jadi saya tuh nggak bisa makan makanan yang banyak gitu. Karena kan kita tiap hari itu kan ada kebutuhan kalori masing-masing kan. Oke, Michael ya, ternyata di komunitas Michael Glorious Strength Glorious ya. Strength ya. Oke, itu ada banyak anggota dan di antara anggotanya itu ada yang cewek ya. Iya, ada cewek. Boleh disebut namanya Ada silakan. 3 orang. Ada Yola, ada Kiki, sama ada Zara. Oke, Halo. Bagaimana pola latihan mereka menurut si Michael? Ini teman-teman Michael sendiri dan kakak juga kenal dengan mereka. Iya. Pola latihan mereka keras juga atau Iya, gimana? keras juga dong. Aman-aman aja lah, bagus. Dan masih ada lagi cewek yang lain yang mau jadi anggota dari masuk ke komunitas si Michael? Sebenarnya tuh ya sebelum-sebelumnya tuh banyak sih. Cuma mereka tuh kayak belum official gitu lah, kayak masih belum terlalu fokus gitu. Belum terlalu. Jadi baru ngikut-ngikut doang latihan, tapi jarang ngikutnya gitu. Oke ya. Kalau yang kayak Kak Yola, Kak Kiki sama Kak Zara ini kan memang bener-bener terprogram kayak kita lah gitu. Oke. Keras juga latihannya. Keras juga ya. Dan kita balik lagi ke pola latihan ya. Kan beda dengan latihan fitness biasa ya. Iya. Dan ini boleh si Michael cerita menguras energi gimana ini kalau latihannya itu? Kalau misalnya latihan powerlifting, Powerlifting. sebenarnya nggak selalu menguras energi sih, karena ya itu tadi ada periodisasinya. Periodisasi. Jadi ada saat-saatnya kita main berat, ada saat-saatnya kita harus main hypertrophy gitu buat bangun massa ototnya lagi gitu. Ada saat-saatnya juga kita buat ngulik teknik. Jadi nggak selalu berat mulu mainnya. Dan ini otot diperlukan ya. Iya, sangat-sangat untuk diperlukan. mengangkat beban yang berat ya. Iya, benar. Bagaimana support protein yang harus dipenuhi oleh seorang penggemar powerlifting?
Harus lah ya, kayak bodybuilding sama lah, 2 kali berat badan kalau bisa malah. Harus mengkonsumsi susu atau gimana? Enggak harus, kalau bisa dari real food ya real food. Oh, real food Iya. ya. Kalau versi dari Michael sendiri, Kenapa tuh? konsumsi proteinnya, boleh diceritakan untuk berbagi informasi atau berbagi pengalaman? Oh, kalau saya sehari ya 2 kali berat badan lewat lah. Lewat ya? Lewat. Saya kan 79 ya. 79 ya. Iya berat badan. Tapi protein intake saya tuh per hari bisa 180 gram lah plus. Oke, kita lanjut bahwa tadi ngobrol di belakang layar, Michael baru 3 tahun ya menekuni dunia Iya. fitness ya. Dan ternyata kalau kakak perhatiin ya, saya sebagai wartawan merhatiin Michael itu sudah bagus sekali ya permainannya. Ini faktor apa yang membuat Michael jadi cepat ya hingga sekarang udah jadi coach ya di Okami ya. Silakan Michael cerita. Satu ya, saya itu dari dulu awal fitness memang tertarik gitu. Jadi pulang dari fitness atau kayak di saat-saat kosong gitu, dari kerjaan atau dulu kuliah, ya memang suka research sendiri gitu. Kayak sendiri. Iya. Di YouTube atau gimana? Di YouTube, di sosmed lah, pokoknya dimanapun gitu, yang bisa dapat informasi. Intens ya? Intens. Atau kayak dari abang-abangan di gym gitu-gitu. Oh, nanya-nanya ya? Iya, nanya apapun yang aku nggak ngerti pun aku tanyain. Protein, tentang pola latihan, kayak teknik latihan yang benar ya. Kayak memang tertarik gitu kan. Nah, jadi ya di tiap orang kan pasti kan beda-beda nih jelasin tekniknya kan. Jadi makin waktu ya makin berkembang lah pengetahuannya. Dan ini tahun ketiga ya? Ini tahun ketiga ya. Tapi kalau ke powerliftingnya belum setahun. Belum setahun ya. Penonton SN, Michael Angel ternyata adalah seorang sarjana ekonomi manajemen ya. Iya benar. Alumnus dari Universitas Musi Palembang ya. Tertarik ke dunia bisnis nggak nih, Dek? Tertarik ke dunia bisnis ya. Kalau bekerja di sebuah kantor? Kalau itu enggak kayaknya. Kalau enggak ya, menekuni dunia bisnis. Iya, kayak entrepreneur. Tentu menekuni dunia bisnis dengan dunia coach ya beda ya. Iya. Yang mana yang lebih prioritas nanti ke depannya? Bisnis lah pastinya. Bisnis ya. Coach tetap dijalani tapi belum bisnis tetap utama ya. Iya, tapi coach ini sebenarnya dulu tuh bukan tujuan awal juga, kayak bukan memang sengaja pengen jadi coach. Tapi gara-gara aku nge-gym di kami, terus kenal kan sama yang punyanya kayak sama Ko Karim. Kebetulan pada saat itu ada peluang ya. Iya, kayak pegawainya PT-PT-nya itu banyak yang keluar gitu. Jadi kosong posisinya. Ada kesempatan bagi seorang Michael ya untuk masuk ya. Iya, benar. Jadi ditawarin baru. Oke. Dan penonton SN malam ini kita ditemani tim kreatif Afriandi dan Dedi Suhendra. Kayaknya Dedi ada yang mau tanya, silakan Dedi. Oke, Michael mau menanyakan terkait pola hidup anak muda sekarang ya. Oh iya. Michael kan masih muda, 23 tahun ya. Iya. Untuk pola gaya hidup ini kan anak-anak kebanyakan nongkrong, begadang, merokok hingga dugem. Kalau untuk Michael sendiri gimana terkait untuk hal tersebut? Apakah ikut atau fokus ke olahraga? Oh ya, kalau dugem nggak nih? Enggak. Oh nggak dugem ya. Tiap hari olahraga ya Michael. Silakan tapi Michael cerita. Kalau pokoknya no judge line ya. Pokoknya kalau saya memang dari tamat kuliah, dari kuliah bahkan udah kayak mikir ke masa depan gitu. Jadi kayak menurut saya nih hal-hal seperti itu nggak butuh gitu, kayak dugem-dugem menurut saya nggak butuh saya gitu. Oke ya. Pola hidup sehat ya. Merokok nggak ini Michael? Nggak merokok juga. Nggak merokok ya. Jadi pola hidup sehat sekali ya. Dan setiap hari olahraga ya. Iya, terus juga kenapa saya nggak dugem tuh karena saya malam tuh pasti bantu papa saya kerja kabarin. Jadi ya nggak ada waktu gitu. Nggak ada waktu. Lebih baik buat istirahat lah gitu kan. Powerlifting udah capek, kerja lagi. Dan ternyata dalam waktu 3 tahun karena menekuni dunia fitness yang serius udah jadi coach ya. Penonton SN, tak terasa kita udah di ujung obrolan ya. Dan biasanya di ujung obrolan ada sesuatu yang mau disampaikan dari tamu yang hadir ya. Karena Michael masih sangat muda dan sudah menekuni dunia powerlifting ya, walaupun baru 1 tahun ya. Mungkin ada semangat dari Michael untuk teman-teman seumurannya ya, yang saat ini menekuni dunia fitness atau menekuni dunia powerlifting. Silakan Michael. Buat teman-teman yang sekarang pada belum olahraga, ayo kita olahraga, karena selain olahraga itu kegiatan yang positif dan menyehatkan, olahraga itu juga merupakan investasi buat kita ke jangka panjangnya gitu ya. Atau dari kalian tertarik ke dunia powerlifting, kalian bisa ikut ke komunitas kita Glorious Strength di Okami Fitness Palembang. Oke, ini ajakan menarik ya dari Michael dan teman-temannya ya untuk bergabung di komunitas powerlifting. Apa tadi namanya, Dek? Silakan Glorious Strength.
Dan silakan latihan sama-sama ya. Iya. Diajarin nanti Kita Michael. sharing-sharing, iya benar. Diajarin Sharing-sharing di ya. sana, diajarin Sampai bisa teknik. ya? Iya dong pasti. Tapi harus ada basicnya dan Iya, ya. benar. Diajarin dulu teknik-tekniknya Nanti ya. bisa sharing-sharing lah di situ pasti. Oke deh. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe kanal YouTube Lensa SN agar informasi menarik dari kanal YouTube ini tetap tersebar merata di bumi Sumatera Selatan. Demikian dari saya, salam SN, salam kompak selalu.